Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian masih semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, fisika, ya, kita akan belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik ya. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita kenalan dulu nih dengan energi mekanik itu apa. Ya, sebenarnya energi mekanik kalian sudah belajar di SMP ya. Sekarang saya hanya ulas sedikit saja. Ya, energi mekanik itu terdiri dari dua energi, yaitu energi potensial yang dirumuskan adalah EP sama dengan M kali G kali H. Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci, saya hanya akan ajarkan tentang poin-poin yang akan digunakan pada materi hari ini saja ya. Jadi EP itu dirumuskan M kali G kali H. Ya, M itu adalah massa bendanya, G itu adalah gaya gravitasi yang berlaku, dan H itu adalah ketinggian bendanya. Yang kedua itu adalah energi kinetik ya, atau energi gerak. Ya, ini dirumuskan dengan EK sama dengan setengah atau 1/2 dikali M dikali V2. V pangkat 2. Ya, setengah dikali M itu masih massa bendanya, dan V itu adalah kecepatan bendanya. Ya, berarti ini kecepatan benda pada saat jatuh. Kenapa jatuh? Karena di sini akan menggunakan gaya gravitasi. Ya, gaya tarik sebuah planet. Ya, gaya tarik sebuah planet. Nah, nanti kalau di soal misalnya tidak diketahui gaya gravitasinya berapa, jadi kita gunakan gaya gravitasi bumi ya, yang nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke? Nah, di energi mekanik itu pada dasarnya dirumuskan dengan energi mekanik sama dengan EM ya, EM sama dengan EP ditambah EK ya. Jadi energi mekanik itu didapat dari energi potensial ditambah energi kinetik. Oke? Ya, dengan kata lain di sini energi mekanik pada sebuah benda itu nilainya akan konstan, tidak berubah. Ya, baik itu misalnya benda dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Nah, kamu ukur energi mekaniknya pada saat dia ketinggiannya mencapai 2 meter misalnya. Itu energi mekaniknya akan bernilai sama ya, energi mekanik itu tidak berubah. Ya, dia akan bernilai sama. Berarti dapat kita rumuskan ya, karena energi mekanik pertama akan sama dengan energi mekanik kedua, akan dapat kita rumuskan berarti energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 akan sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik kedua. Ini 1 dan 2 itu adalah keadaan ya, keadaan saat benda dijatuhkan. Oke? Nah, berarti dapat kita rumuskan juga menjadi seperti ini. Ya, energi potensial yang pertama kita cari dulu, dia akan sama dengan energi potensial yang energi mekanik yang kedua. Jadi energi mekanik kedua 1 kita cari dulu dengan energi mekanik kedua, dia akan hasilnya akan sama. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Ya, di sini ada sebuah pohon kelapa. Ya, ada kelapa, di sini ada kelapa yang jatuh. Ya, nah pertama ketinggian kelapa pada saat masih di pohon adalah 8 meter. Ya, ketika keadaan kedua yaitu dia turun 4 meter dan sampai di bawah tanah ya. Karena kalau dia di bawah tanah berarti keadaan posisi ketinggiannya adalah 0 meter ya, karena dia tidak karena kita mengukur tinggi itu dari bawah tanah. Oke, ukurannya adalah dari bawah tanah atau permukaan tanah. Ya, nah di sini jika diketahui berat kelapa adalah 2 kg dan gaya gravitasi yang berlaku adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukanlah besar energi mekanik kelapa pada saat masih berada di pohon, dan yang kedua adalah kecepatan kelapa pada jarak 4 meter dari tanah. Ya, berarti yang pertama kita tulis adalah yang diketahuinya dulu. Ya, pertama M itu adalah massa kelapanya, yaitu 2 kg. Dan H1 ketinggian kelapa pada saat masih berada di pohon, yaitu 8 meter. H2 itu kelapa ketika jatuh pada keadaan kedua, yaitu 4 meter. Dan V1 ya, kecepatan kelapa pada saat masih di pohon. Berarti kan kalau masih di pohon kelapanya diam, dia tidak bergerak. Ya, berarti kecepatannya adalah 0. Ya, dan gaya gravitasinya yang berlaku adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang pertama kita cari adalah energi mekanik pada posisi pertama ya, pada keadaan pertama, yaitu masih berada di atas
pohon kelapanya ya. Berarti yang kita cari adalah energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Ya, yang pertama kita cari adalah energi potensial 1. Ya, dengan rumus M kali G kali H1. Berarti kalau di sini unsur S1 berarti yang kita gunakan adalah unsur 1 juga ya. Dan ketinggiannya di sini ketinggian yang pertama. Berarti tinggal kita kalikan, M itu adalah massa kelapanya yaitu 2, G itu adalah gaya gravitasinya yaitu 10 dikalikan dengan ketinggiannya 8. Hasilnya adalah 160 Joule ya. Selanjutnya kita cari energi kinetik yang pertama ya. Berhubung di sini kecepatan pertamanya adalah 0 ya, tidak perlu kalian hitung nih kalau kecepatan pertamanya sudah ketahuan 0 nih. Berarti dia pasti energi kinetik pertamanya pasti bernilai 0. Kenapa? Karena perkaliannya pasti akan menghasilkan perkalian 0 ya. Bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya akan 0. Jadi kalian tidak perlu pusing. Kalau ada 0 ya pasti 0 jawabannya. Nah, jadi untuk energi mekanik yang pertama itu tinggal kita jumlahkan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 ya, berarti 160 ditambah 0 hasilnya adalah 160 Joule ya. Ini untuk jawaban yang A. Dan jawaban yang B itu yang ditanyakan adalah kecepatan kelapa ketika berada di 4 meter dari permukaan tanah ya. Nah di sini kan rumusnya tadi ya, EM1 akan sama dengan EM2 ya, energi mekanik 1 akan sama dengan energi mekanik 2. Nah, energi mekanik 1 kita sudah dapat di yang tadi yang di poin A ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nih energi mekanik 2. Kenapa? Karena kita akan mencari F-nya atau kecepatan keduanya ya. Nah, kita masukkan EM1 akan sama dengan M kali G kali H2 ditambah setengah dikali M dikali V2 dipangkatkan 2. Ya, kita masukkan nilainya. Tadi EM1 hasilnya adalah 160, tinggal kita masukin M kali G kali H2. H2 nya 4, M nya 2 dikali 10 G nya. Oke, kita masukkan lagi nilainya setengah dikali 2 dikali V2 pangkat 2 ya. Nah 2 kali 10 kali 4 hasilnya adalah 80. Nah sedangkan yang V2 pangkat 2 itu tinggal kamu 2 bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, berarti akan menghasilkan V2 pangkat 2. Nah setelah itu 80-nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya, menjadi dikurang, berarti 160 dikurang 80 ya. Nah, makanya V2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 80. Karena ini masih pangkat 2, sedangkan yang mau kita cari adalah nilai V2, berarti V2 tinggal kita akarkan ya, berarti hasilnya adalah akar 80 meter per detik ya. Kalau kalian cari pakai kalkulator akan dapat nilai yang lebih pasti. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa ulang-ulangi video ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.